Baik anak-anak, kembali lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 4B, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita persiapkan dulu buku-buku kita, diri kita untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke? Baik. Kita mulai pembelajaran kita. Selamat menyaksikan video pembelajaran Bapak berikut ini. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Bahaya yang ditimbulkan misalnya tersengat listrik atau terjadi korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Bacalah cara menggunakan listrik yang aman. 1. Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. 2. Tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. 3. Memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Dan yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Ingat kembali, teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri teks petunjuk yaitu ditulis berurutan dan menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga, kita dapat menulis kalimat petunjuk apapun, misalnya tentang penggunaan listrik. Petunjuk menggunakan listrik yang aman. 1. Menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. 2. Tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. 3. Memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Membuat poster hemat energi. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. 1. Poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. 2. Gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Berikut ini gambar poster. Poster berikut ini merupakan poster hemat energi. Mengampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Cara mengampanyekan isi poster. Yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Yang kedua, ceritakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, gunakan dengan bahasa yang baik dan santun serta tidak terlalu cepat. Berikut contoh mengkampanyekan poster. Pada gambar berikut, poster berisi tentang salah satu bentuk penghematan energi. Energi adalah dengan menggunakan listrik seperlunya. Maksudnya, ketika kita perlu, maka nyalakan. Dan ketika kita tidak perlu, maka matikan. Pada poster berikut ini juga, poster juga menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya hemat listrik demi terciptanya kelestarian alam. Itu digambarkan dengan tanaman rerumputan di bagian bawah poster. Pemanfaatan sumber daya alam.
ada berbagai sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Berikut contoh kegiatan manusia, sumber daya alam yang digunakan, serta pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Yang pertama, pertanian padi. Matahari, pertumbuhan padi menjadi cepat, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Sedangkan air mengaliri lahan pertanian, tanah itu sebagai media tanam untuk padi. Kotoran hewan menjadi pupuk tanaman, sedangkan kerbau bahan makanan dan membantu petani membajak sawah. Yang kedua, pembuatan ikan asin. Panas matahari itu untuk mengeringkan ikan asin. Garam mengawetkan ikan asin, sedangkan kayu bahan tempat mengeringkan ikan asin. Ketiga, pembuatan pakaian. Kapas sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Sedangkan logam bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan mesin jahit. Sedangkan plastiknya adalah bahan baku pembuatan kancing. Yang keempat, transportasi. Logam merupakan bahan utama pembuatan alat transportasi, sedangkan minyak buminya bahan utama pembuatan bahan bakar alat transportasi. Yang kelima, pembuatan patung. Tanah, kayu, batu merupakan bahan baku pembuatan patung, dan besi atau baja merupakan bahan baku pembuatan alat pahat patung. Untuk latihan kita adalah apalagi kegiatan yang memerlukan sumber daya alam. Coba tuliskan, dan tuliskan juga manfaat sumber daya alam tersebut dalam kegiatan itu.